kesempatan kita ngaji online ini, maka kita ambil tematik. Nah, kita ambil tematik dan kesempatan kali ini temanya adalah fikih pranikah, yaitu fikih sebelum nikah. Jadi, orang yang mau menikah ataupun sudah menikah ataupun mau menikahkan anak, maka mungkin perlu untuk menyaksikan kajian ini. Kenapa? Agar bertambah wawasannya bagaimana ajaran agama Islam yang diajarkan oleh para ulama, terutamanya dalam fikih mazhab Syafi'i tentang masalah pernikahan ini. Nah, sekarang kita bahas dulu artinya apa? Nikah itu artinya apa? Jadi nikah itu dalam syariat punya arti. Artinya secara syariat adalah aqdun yatadhammanu ibahata wat'in bilafdhi inkahin au tazwijin au tarjamati. Jadi nikah itu adalah satu akad yang akhirnya menjadikan bolehnya terjadi hubungan suami istri dengan lafadz inkah, ankah tukah, atau tazwid, atau zawaj tukah, atau terjemah daripada itu semuanya. Jadi nikah itu bisa nyasah kalau ada lafadz nikah, atau lafadz tazwij, ataupun dari terjemahnya. Jadi nggak bisa, misalkan akad nikah mau begini, kamu mau sama anak saya? Ya, saya mau. Nggak jadi akad nikah itu. Maka itu nggak sah. Kenapa kok nggak sah? Karena nggak ada lafadz inkah dan lafadz tazwij, begitu ya. Untuk teman-teman nanti yang mau nanya tapi sesuai tema nanti bisa ke admin Ngaji Senin ya. Admin Ngaji Senin, Mas Juan 0822 9999 3833. 0822 9999 3833. Nah, gitu. Jadi kata-kata nikah itu adalah satu akad yang menghasilkan bolehnya hubungan suami istri dengan lafadz nikah atau tazwid ataupun terjemah daripada itu ya. Nah, jadi kalau gitu berarti istri itu bukan miliknya suami dan akad nikah itu bukan seperti jual beli begitu. Kemudian setelah itu dalil tentang masalah pernikahan itu disinggung dalam ayat suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3, "Fanqihu ma taba lakum minan nisa." Juga dalam surat An-Nur ayat 32, "Wa ankihul ayama minkum." Hadis Nabi juga ada, yaitu Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man ahabba fitrati falyastasinna bi sunnati wa min sunnati an-nikah." Barang siapa yang menyukai fitrahku, maka hendaknya dia mengikuti sunnahku. Dan di antara sunnahku adalah nikah. Nabi pun juga menyatakan kepada para pemuda, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim juga meriwayatkan ini. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu apa? Ba'ah itu maknanya adalah biaya nikah, maksudnya ya keperluan di hari itu, untuk mahar, untuk nafkah di hari itu, untuk pakaian di hari itu, untuk ngasih tempat tinggal di hari itu, tempat tinggal di malam itu. Kurang lebih uang zaman sekarang ya, bisa jadi punya uang 200.000, 300.000 udah boleh nikah itu ya. Maka hendaknya kamu nikah. Kenapa? Fa'innahu aghaddu lil basar. Nikah itu menjadikan kamu bisa menjaga pandangan mata. Dan bisa kamu itu menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, dan barang siapa yang enggak mampu, fa'alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Fa'innahu lahu wija, maka puasa itu nanti yang akan membentengi dia begitu. Itu tentang masalah pernikahan, masalah pernikahan. Nah, kemudian para ulama di sini Syekh Khatib Syarbini di Syarah Minhaj, beliau menyatakan tujuan nikah paling tidak itu ada 3 manfaatnya nikah. Yang pertama, menjaga agar adanya keturunan, itu satu. Kemudian yang kedua, sebagai sarana mengeluarkan sesuatu yang apabila ditahan bisa menyebabkan tubuh itu terkena penyakit. Nah, sesuatunya apa? Yang sudah menikah kan paham. Yang ketiga, agar mendapatkan kesenangan. Gitu. Jadi nikah untuk senang-senang, tidak apa-apa, tapi jangan lupa. Nah, kalau cuma senang-senang nanti nggak ada nilai ibadahnya. Begitu. Kemudian setelah itu kita lanjut. Sekarang kalau ada yang nanya nih, berarti definisi nikah sudah, dalil nikah sudah. Sekarang kita akan mengkaji apa hukumnya nikah. Apa hukumnya nikah. Sebenarnya para ulama sendiri itu beda pendapat. Nikah itu ibadah atau bukan? Ada yang menyatakan ibadah. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi memerintahkan kepada umatnya. Berarti nikah itu ibadah. Ada yang beranggapan seperti itu. Dan ada juga yang mengatakan nikah itu bukan ibadah. Nikah itu sama kayak makan dan minum, mubah. Kenapa kok bukan ibadah? Karena syariat mensahkan nikahnya orang kafir. Syariat itu mensahkan nikahnya orang kafir. Mensahkan gimana? Contoh, ada sepasang suami istri. Suami dan istri, laki perempuan. Dia nikah. Ketika nikah sama-sama belum beragama Islam. Ketika nikah sama-sama belum beragama Islam. Kemudian, setelah itu keduanya masuk Islam bareng.
Perlu nggak nikah lagi? Nggak perlu. Kenapa? Nikahnya di masa kafir itu sudah sah. Nikah di masa kafir itu sudah sah. Sebagaimana ini ada dalilnya di dalam kitab Mughnil Muhtaj, dikatakan bahwasanya ada salah seorang sahabat yang masuk Islam, ketika itu dia punya istri lebih daripada 4. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan, ya udah yang dipertahankan itu 4 dan dinyatakan sah. Jadi Nabi nggak nyuruh kamu dulu nikahnya gimana, dulu nikah, enggak. Ya udah Nabi nyatakan itu nikahnya sah. Berarti dari orang kafir aja bisa itu nikah, maka berarti itu bukan ibadah. Namun akhirnya ulama memberikan jalur tengah. Nikah itu memang hukum asalnya mungkin mubah. Namun apabila niatnya itu bagus, contoh niatnya mau menghidupkan sunnah Nabi, niatnya akan mencari keturunan yang di situ akan menjadi orang yang beriman kepada Allah, menambah jumlah orang yang akan sujud di muka bumi, menjaga diri biar nggak bermaksiat. Maka dengan niatan seperti ini, maka nikah itu hukumnya menjadi ibadah. Jadi nikah itu buat orang yang mampu, maka nikah itu berarti hukumnya sunnah, gitu. Nah, sekarang ini gimana kriteria perempuan yang bagus untuk dinikahi? Gitu. Ini kan banyak yang nanya ini. Bagaimana kriteria perempuan yang bagus untuk dinikahi? Gitu. Nah, dikatakan dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in, lima liha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Karena dia punya harta, atau karena dia cantik, atau karena dia punya nasab yang bagus, atau karena faktor agama. Maka carilah perempuan yang unggul dari sisi agamanya, maka nanti kamu akan bahagia, begitu. Oleh karena itu, jadi perempuan itu yang paling bagus dinikahi yang pertama adalah kalau bisa yang agamanya bagus, yang solihah, begitu. Jadi jangan perempuan yang kurang bagus, tapi yang agamanya bagus, begitu. Kemudian setelah itu yang nasabnya bagus. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi, menyatakan, takhayyaru linutfikum wala tad'uha illa fil akfa. Kamu pilih untuk tempat meletakkan benih-benih kamu. Nah, jangan kamu letakkan kecuali pada yang cocok, yang bagus, gitu. Jadi kamu pilih keturunan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena biar nanti keturunanmu juga insya Allah akan menjadi orang yang baik. Begitu. Kemudian setelah itu para ulama tentang ini masalah faktor keturunan ya, menganjurkan agar jangan nikah dengan kerabat dekat. Jangan nikah dengan kerabat dekat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaukani. Nabi SAW bersabda, la tunkihul qarabatal qaribah fa innal walada yuhlaqu dhawiyan. Jangan nikah dengan kerabat yang dekat. Kenapa? Khawatir anaknya nanti itu bentuknya terlalu kurus gitu. Namun ini juga nggak mesti juga, ini nggak pasti juga. Yang jelas ini memang sabda Nabi SAW yang bisa kita mengerti bahwasanya kalau bisa itu cari yang baik, keturunan orang baik-baik, namun itu bukan kerabat kita sendiri begitu. Setelah itu ciri-ciri perempuan yang bagus lagi gimana? Nah, ciri-ciri perempuan yang bagus lagi diantaranya yang penting untuk dinikahi adalah perempuan yang cantik. Tidak apa-apa nikah sama orang cantik itu boleh. Ya, sama orang yang cantik boleh. Walaupun ini pendapat lama ya. Anda mau setuju boleh, nggak setuju juga tidak apa-apa. Kalau bisa jangan nikah dengan perempuan yang terlalu cantik. Jangan nikah dengan perempuan yang terlalu cantik. Kenapa? Karena khawatir perempuan terlalu cantik, apalagi lakinya itu terlalu biasa-biasa saja, nanti perempuan itu akan sombong kepada suaminya sendiri dan banyak sisi-sisi negatif yang lainnya. Tapi milih satu pengennya istri yang cantik, boleh, nggak apa-apa. Nih, lihat nih. Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim. Beliau menyatakan apa? Khairun nisa, sebaik-baik perempuan, man tusirru idza nadharta wa tuti'u idza amarta ila akhir hadis. Sebaik-baik perempuan itu adalah yang menyenangkan jika dipandang dan taat jika diperintah. Itu. Jadi kalau suami, untuk para suami yang menyaksikan acara ini, kalau Anda pengen tahu Anda beruntung apa enggak, ya gampang. Istri Anda kalau dilihat menyenangkan atau tidak, itu aja. Dan kalau diperintah patuh atau tidak. Untuk para istri yang menyaksikan acara ini, ya Anda bisa lihat Anda masuk di khairun nisa atau syirarun nisa. Wanita yang terbaik atau malah wanita yang terburuk. Wanita yang terbaik itu gimana? Kalau suaminya mandang dia senang. Gitu. Kalau suaminya memerintah kepada dia, maka dia apa? Patuh. Itulah wanita yang terbaik. Semoga insya Allah yang menyaksikan ini semuanya istri-istrinya jadi istri yang terbaik insya Allah. Gitu ya.
Kemudian setelah itu juga termasuk yang perlu diperhatikan adalah menikahlah dengan wanita yang cerdas, dengan wanita yang cerdas, wanita yang cerdas begitu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang baik lagi yang di sini di dalam syarah ini keterangannya lucu ini. Wa hadhihi sifatu kulluha qala yajidaha asy-syakhsu fi nisa'i dunya wa innama tujadu fi nisa'il jinan. Ini sifat-sifatnya kalau komplit semuanya di dunia ada di surga ini. Nasab bagus, cantik, solehah, pintar. Nah, ini kan langka ini di dunia ya. Dulu ada satu murid datang sama gurunya. Guru, doain ya, saya mau nikah. Gurunya bilang, oh iya alhamdulillah, kamu udah punya calon? Belum guru, tolong dicarikan. Jadi doa itu dipikir udah punya calon, ternyata baru minta dicarikan. Tuh, kamu mau yang kayak gimana? Ya, saya tuh permintaannya nggak aneh-aneh kok guru. Ustadz, saya nggak aneh-aneh, pokoknya wajah cantik, kemudian akhlak bagus. Kalau bisa keturunan orang kaya kan saya miskin. Situ kalau bisa ya yang hafal Quran, yang pinter, akhlaknya mulia, terdidik, pemalu orangnya. Kata gurunya itu kalau perempuan kayak begitu kalau masih ada, bukan saya buat kamu. Bahasa Jawanya tak pakai dewe. Itu adalah masalah yang berkaitan dengan masalah pernikahan gitu. Ini kita mengharumkan ruangan karena bab nikah itu kan ya identik dengan hal-hal yang harum-harum. Ini ada harum-harum wangi-wangian begini, ini bukan kayak dukun, ini termasuk salah satu ajaran Rasulullah SAW gitu. Kemudian setelah itu, nah di sini ada keterangan. Disunahkan pernikahan itu diselenggarakan di bulan Syawal. Kemudian setelah itu diadakan akadnya itu di masjid bersama halayak dan diadakan di pagi hari. Jadi kalau pengen tahu waktu terbaik untuk nikah kapan? Bulan Syawal, tempatnya masjid, waktunya pagi hari. Kenapa? Karena Nabi SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Gitu. Ya. Nah, sekarang Habib, saya mau nikah, apa yang harus saya lakukan? Ini ada yang pertanyaan begini nih, pasti ya. Saya mau nikah, apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau Anda sudah mau nikah, maka Anda boleh lihat dulu, boleh lihat. Anda lihat. Kenapa? Itu yang ngajari Nabi Muhammad SAW. Nabi menyatakan pada Mughirah bin Syu'bah ketika akan melamar perempuan, unzur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma al-mawaddatu wal ulfah. Kamu lihat dulu, cocok gak? Kenapa? Karena kecocokan itulah nanti yang akan menjadikan rasa cinta dan kasih sayang itu yang akan menjadi langgeng. Jadi lihat dulu gak apa-apa. Anda jangan, pokoknya katanya bagus, pokoknya saya langsung mau. Ya sah, tapi Nabi ngajarin lihat dulu. Sebelum kamu ngelamar, lihat dulu. Begitu. Sekalipun gak di sini, gak apa-apa. Anda berusaha melihat tapi gak di sini boleh. Tapi tentunya lihatnya ada aturannya lah ya. Boleh lihatnya apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Ini yang boleh dilihat. Kenapa wajah dan telapak tangan? Karena patokannya. Loh, wajah kan cukup? Enggak, sama telapak tangan juga. Nah, banyak sekarang ini, ya Masya Allah. Kadang-kadang mukanya putih, lehernya hitam. Nah, kalau tangannya kan kelihatan. Lihat tangannya, atau lihat tangannya kelihatan begitu. Ini asli putih apa enggak ini? Apalagi kalau cuma lihat foto cukup apa enggak? Dulu mungkin cukup, sekarang foto bisa diedit. Nah, kulitnya sawo matang itu bisa jadi diedit seterang matahari atau jadi sawo mentah mungkin. Itu. Kalau dia, saya mau ngelihat bingung. Nah, gampang. Suruh perempuan lain ngelihat. Nanti saya ceritakan kepada kamu. Juga boleh. Nabi SAW dulu pernah memerintahkan Ummu Sulaim untuk lihat satu perempuan. Nah, Nabi coba kamu lihat itu kakinya, tumitnya gimana. Dan kamu lihat bau mulutnya gimana. Pernah itu. Jadi kalau mau nikah lihat dulu. Lah perempuan juga sama. Kalau mau dilamar sama laki-laki ya lihat dulu. Cocok nggak kamu? Cocok apa enggak? Kalau saling cocok, nah setelah itu jangan dianggap sudah cocok itu bagus, belum. Nah, laksanakan sholat istikharah. Jadi biar cocok Anda itu bukan hanya karena selera, tapi juga Anda mendapatkan petunjuk yang buat Anda semakin pede untuk melangsungkan pernikahan. Nah, jadi Anda sholat istikharah dulu. Yang laki sholat istikharah, yang perempuan sholat istikharah. Yang laki mendapatkan kemantapan hati, langkah lamar. Yang perempuan dapat kemantapan hati ketika dilamar, maka lamaran itu pun diterima, begitu. Ini ya, kemudian setelah itu untuk masalah ta'aruf ini ada syaratnya nih.
Jadi kalau mau ta'aruf itu ada syaratnya ya. Ada mau ta'aruf, mau kenal sama perempuan, ada syaratnya. Satu, syarat ta'aruf adalah memang ada keinginan untuk menikah. Gitu. Memang ada keinginan untuk menikah. Yang kedua, ada harapan untuk diterima. Jadi Anda nggak mau nikah sama perempuan itu. Terus Anda sih mau ta'aruf, nggak boleh. Mainan Anda nanti. Yang kedua, Anda ada harapan untuk diterima. Jadi mohon maaf. Jadi kalau sudah, saya mau lihat dulu, tapi Anda tahu kalau Anda nggak mungkin diterima, ya nggak usah. Contoh orang biasa. Mau melamar anaknya menteri. Dia tahu ini ditolak pasti. Ya jauh usah ta'aruf. Belum tahu bakal ditolak kok. Ada harapan untuk diterima. Itu pengen menikah. Yang ketiga adalah, nah, perempuan yang akan Anda dekati, Anda mau PDKT, Anda mau ta'aruf, perempuan itu harus tidak ada hubungan nikah dan iddah. Jadi kalau perempuan itu masih jadi istrinya orang lain, namanya Anda bukan ta'aruf. Anda namanya perusak rumah tangga. Itu namanya tahbib. Tahbib itu hukumnya haram. Merusak rumah tangga orang lain. Masa mau ta'aruf padahal itu istrinya orang? Atau sudah dicerai tapi masih masa iddah. Nah perempuan itu masa iddah kita kan macam-macam. Ada kalanya iddahnya itu adalah raj'i. Raj'i itu gimana? Raj'i itu artinya perempuan itu masih bisa dirujuk oleh suaminya. Nah perempuan itu masih bisa dirujuk oleh suaminya begitu. Jadi misalkan nih, jadi ada merujuk itu, ada seorang wanita ditalak 1. Kan iddah 3 kali masa suci. Nah selama 3 kali masa suci ini, bisa jadi perempuan itu dirujuk sama suaminya, dikembalikan lagi dalam urusan nikah. Nah perempuan yang dalam keadaan seperti itu, maka Anda haram berta'aruf dengan dia. Begitu. Yang ketiga ya. Yang keempat, perempuannya tidak sedang dalam pembicaraan khitbah juga dengan orang lain. Gitu. Nah, ya. Yang kelima adalah kalau Anda mau ta'aruf ya Anda ada mahram, jadi tidak duduk hanya berdua begitu. Itu adalah fikih urusan masalah pernikahan. Lalu itu sudah Anda lakukan, maka insya Allah pernikahannya akan jadi pernikahan yang baik, pernikahan yang insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian katakan dalam kitab Minhajut Talibin, wa man ustusyira fi khatibin dzakara masawiyahu bisidqin. Nah, barang siapa yang diajak musyawarah untuk orang yang lamar, umpama saya punya anak perempuan saya dilamar sama orang. Dilamar sama, misalkan namanya Abdullah. Abdullah ini temannya Hamid. Saya tanya Hamid, Mid, gimana itu? Teman kamu Abdullah, baik atau enggak? Oh baik. Oh enggak baik, harus disampaikan dengan jujur. Begitu ya. Bahkan sekalipun itu urusan muamalah, urusan nikah sama. Itu kalau Anda diajak musyawarah tentang orang yang lamar, ataupun orang yang mau kerja bareng, maka Anda harus menyampaikan jujur sekalipun harus membuka aibnya orang lain gitu. Gitu ya. Itu yang harus dilakukan ketika mau memulai daripada pernikahan. Jadi dari selain istikharah juga ada musyawarah juga, Anda selidiki juga benar atau enggak lah. Untuk perempuan yang dilamar, kalau agamanya bagus, orangnya itu amanat, Anda terima lamarannya. Namun juga lewat proses musyawarah dan istikharah. Anda selidiki baik apa enggak. Paling bagus ya perempuan tuh kalau dilamar sama orang laki, paling enggak nyelidikinya, suruh lihat sholat apa enggak. Jangan sampai Anda dilamar ternyata yang lamar Anda enggak sholat. Anda enggak bisa bangun rumah tangga dan orang yang enggak sholat. Susah, nanti Anda akan mendapati banyak kesulitan, hidup Anda enggak berkah. Makanya perempuan yang diuji dengan suami yang enggak sholat, Anda doa sekuat mungkin agar suami Anda diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan nasihatin, diajak pelan-pelan untuk bisa mengerjakan sholat gitu. Mungkin pertanyaan udah masuk, Mas Wan? Monggo silakan. Atau di forward ke sini Mas, sampai saya yang 66 itu, terakhir 66. Boleh juga di forward ke situ, silakan. Yang simpati, ha. Oke, kita mau lihat ini. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kesempatan kali ini. Kita akan cek bersama. Ya. Teman-teman yang mau nanya, Anda bisa WhatsApp ke 0822 9-nya 4 kali 3833. 0822 9-nya 4 kali 3833. Anda bisa tanya ke sana ya. Oke. Anda masuk. Sampai kita tetap mewangikan ruangan. Kita akan jawab insya Allah yang saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Admin Ngaji Senin. Bagaimanakah Islam memandang perempuan calon istri yang kelak dalam berumah tangga adalah kategori wanita karir? Adakah tuntutannya atau diperbolehkan? Nah, bagaimana
hukumnya wanita karir gitu aja. Hukumnya wanita karir gimana? Wanita karir nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Asalkan tetap tidak mengabaikan kewajiban di dalam berumah tangga. Contohnya, tetap bisa melayani suami dengan baik. Tetap bisa mendidik anak dengan baik, mengurus rumah tangga dengan baik, kewajiban tidak keteteran, maka silahkan wanita itu berkarir. Nggak ada masalah. Nah, diperbolehkan saja. Jadi tidak ada keharaman. Kemudian setelah itu, yang kedua wanita yang berkarir juga wajib menjaga diri, jangan sampai berhubungan terlalu intens dengan lawan jenis. Makanya kalau Anda berkarir di jalur yang Anda harus ketemu dengan lawan jenis terus-menerus, dan di situ ada godaan-godaan, maka Anda harus kuat melawan godaan itu, atau kalau enggak ya Anda keluar sekalian. Anda kerja di rumah, sambil berkarir di rumah, sambil ngurus rumah tangga, itu mungkin pilihan yang terbaik. Tapi kalau Anda insya Allah, Anda nggak akan tergoda dan tidak ada pertemuan intens dengan lawan jenis yang berlebihan, maka silahkan saja, itu nggak ada masalah. Jadi, saya tidak menyatakan itu hukumnya haram. Namun wanita karir tetap harus memperhatikan dua hal. Kewajiban statusnya sebagai ibu rumah tangga. Dan yang kedua adalah jangan sampai terlalu intens dengan lawan jenis. Suami pun juga sama ya. Lawan jenisnya itu pun juga harus berhati-hati. Begitu. Kadang-kadang judulnya curhat, tapi lama-lama akhirnya kebablasan. Na'udzubillah min dzalik. Begitu ya. Kemudian setelah itu. Wah, ini kok malah tolong carikan pendamping hidup untuk saya ini. Waduh, wallahu alam saya. Nanti ini urusannya sama admin ngaji Senin. Assalamualaikum. Ini dari Pasuruan. Yang nanya sebutkan ya daerah mana. Tadi yang pertama tuh dari Jerman. Nah, daerah mana ya? Ini dari Pasuruan. Saya punya calon wanita untuk dijadikan istri. Langkah awal saya yang baik bagaimana? 1, saya kenalkan dulu ke orang tua saya. Saya minta ortu saya melamar. 3, saya yang melamar langsung ke ortunya urgent, biar saya nggak larut dalam dosa. Ya, Anda pamit sama orang tua dulu dong. Masa nggak mau pamit langsung lamar? Anda pamit sama orang tua. Setelah itu, orang tua Anda mungkin menyelidiki atau gimana. Anda juga harus istikharah dulu. Anda istikharah dulu, musyawarah dulu. Perempuan ini baik nggak? Keluarganya baik atau enggak? Kalau Anda sudah mendapatkan kemantapan hati, maka Anda dan orang tua datang ke sana untuk ngelamar. Sampaikan aja bahwasanya kita menginginkan pernikahan dilaksanakan sesegera mungkin. Kalau belum bisa rame-rame, udah nikah siri terlebih dahulu agar tidak larut dalam fitnah sehingga mungkin berbuat dosa dan lain sebagainya begitu. Kemudian Assalamualaikum. Ini dari Tuban. Dari Tuban ada pertanyaan. Mau ta'aruf dengan akhwat. Pernah nanya, gimana kalau ada yang khidbah? Katanya akhwatnya suruh ngomong sama si akhwatnya ini. Ngomong sama si akhwatnya ini, kalau akhwatnya mau baru orang tuanya bilang. Kalau akhwatnya sudah tidak mau, maka nggak usah orang tuanya datang. Gimana? Ya udah, itu berarti berarti dia belum mau sama kamu mungkin. Kamu tanya aja, saya mau ngelamar kamu. Kira-kira saya sama orang tua saya datang ke orang tua kamu gimana? Udah bilang, nggak usah, saya nggak mau. Ya udah. Ya jalan Anda satu di antara dua. Yang pertama, lupakan, cari yang lain. Yang kedua, ya Anda doa agar dibuka hatinya, siapa tahu dia seolah diperlihatkan kebaikan dalam diri Anda sehingga dia mau menerima Anda. Udah itu aja. Jadi ini pertanyaannya panjang tapi intinya itu tadi. Intinya yang tadi itu. Benar kan Mas? Ya kan? Intinya yang tadi itu kan? Assalamualaikum. Beb, saya akan melaksanakan pernikahan dan saya ingin melaksanakan dalam masjid. Tapi rumah calon saya adanya musola. Apakah akad menikah di musola tetap mendapat keberkahan dari niatan di masjid? Ya tentunya nggak sama. Jadi gini loh. Anda niatnya ke masjid bagus, tapi ada yang musola ya nggak apa-apa. Anda nikah di musola hukumnya sah. Namun Anda jangan anggap sama nggak ya dengan seperti Anda di masjid. Ya beda. Anda masuk masjid disunahkan tahiyatul masjid. Anda masuk musola, nggak ada tahiyatul musola. Nggak ada. Adanya itu tahiyatul masjid. Itu berarti masjid dengan musola itu beda. Perempuan sedang menstruasi, masuk ke masjid, nggak boleh. Masuk ke musola, itu boleh. Begitu. Jadi nggak sama antara musola dengan masjid. Begitu ya. Apa bedanya mahar dan mas kawin? Sama.
Dengan seserahan mungkin baru beda. Mahar dengan mas kawin itu sama saja. Tadi katanya Habib tidak boleh nikah sama kerabat. Bukannya nikah sama kerabat itu boleh. Maksudnya kerabat itu sepupu kan, Beb? Saya nggak bilang nggak boleh. Kapan saya ngomong nggak boleh? Saya nggak bilang nggak boleh. Dianjurkan menurut kita, para ulama menyatakan sebaiknya jangan nikah dengan kerabat. Kenapa? Karena khawatir nanti anaknya lahirnya itu ada sakit atau mungkin terlalu kurus. Itu berdasarkan riwayat. Tapi ada ulama juga menentang, buktinya Sayyidina Ali dan Fatimah juga kerabat namun menikah. Begitu. Ya berarti hukumnya halal, namun ulama ada yang menyatakan sebaiknya jangan dengan kerabat. Dari keturunannya orang baik-baik, tapi bukan kerabat Anda sendiri. Sebaiknya. Saya nggak bilang nggak boleh kok. Nikah sama sepupu halal, sah. Tapi ada yang mengatakan sebaiknya bukan dengan kerabat sendiri. Begitu. Ini ilmunya para ulama aja kita sampaikan. Oh tentu saya cintanya sama sepupu saya. Ya silakan nikah. Sah kok. Nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Habib, izin bertanya. Oh, yang bertanya disebutkan ya, daerahnya dari mana ya? Bagaimana agar tidak terlalu berharap pada manusia, dalam kurung laki-laki? Beberapa waktu yang lalu saya dekat dengan laki-laki, saya tanya serius gak? Ternyata belum siap. Kalau memang gak ada untuk datang ke rumah, maka saya tidak mau komunikasi lagi. Karena apa? Karena sebagai perempuan susah untuk tidak baper ketika berkomunikasi dengan laki-laki. Apakah itu termasuk memutus silaturahmi? Tidak termasuk memutus silaturahmi, dan Anda sudah melakukan langkah yang tepat. Jadi kalau Anda berhubungan dengan laki-laki, suruh ngelamar. Serius nggak? Kalau dia nggak mau ngelamar, berarti mungkin dia belum siap menikah. Ngapain hubungan di luar pernikahan kok diteruskan terus? Akhirnya nanti kebawa perasaan, baper, dan lain sebagainya. Itu bukan termasuk memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi itu, saya nggak mau kenal lagi dengan Anda, jangan pernah datang lagi dalam kehidupan saya benci Anda, saya nggak akan nyapa Anda, saya nggak akan begitu. Itu memutus silaturahmi. Anda nanti bukan memutus silaturahmi. Anda niatnya adalah menghindari fitnah. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Boleh-boleh aja itu ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, tata cara ta'aruf dengan syariat. Ta'aruf itu gimana? Apakah lewat perantara atau chatting dan sebagainya? Begini. Ta'aruf itu, yang namanya ta'aruf itu bukan pacaran. Jadi, atau bukan PDKT model orang zaman sekarang. Ta'aruf itu adalah Anda ke rumah perempuan. Satu, Anda lihat wajah dan gerak telapak tangan ditemani dengan mahram. Kalau Anda mau ngobrol, ya boleh ngobrol. Tapi nggak berdua, tapi tetap ada mahram. Itu namanya ta'aruf yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, kalau Anda chatting telepon setiap hari, maka itu rawan terjadi fitnah. Saya sampaikan, kenapa kok chatting telepon tiap hari rawan terjadi fitnah? Banyak, sudah tunangan, sudah mau jadi. Karena sering chatting, sering telepon, suatu ketika setelah ngomong, akhirnya berantakan. Saling mengenal itu setelah pernikahan. Makanya kalau Anda sudah memulai pernikahan itu, hubungan itu, Anda sholat istikharah, Anda musyawarah, Anda ada kemantapan hati, Anda nggak perlu saling mengenal lebih dekat. Anda udah mantap, makanya istikharah. Istikharah itu gimana? Sholat sunnah 2 rakaat untuk minta petunjuk. Kapan waktunya, Beb? Terserah. Yang penting jangan setelah sholat subuh, jangan setelah sholat asar. Nah, itu aja. Habis sisa, Beb? Boleh. Sebelum subuh, Beb? Waktu tahajud? Boleh, silakan, nggak ada masalah. Nah, itu baca doa istikharah yang masyhur dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Assalamualaikum. Habib, saya sudah nikah. Sebelum nikah kerjaan saya lancar. Tapi sekarang usia 5 belum nikah kerjaan sepi. Sampai kadang-kadang tidak bisa menafkahi diri. Apakah saya berdosa? Ataukah ada doa agar bisa kuat menghadapi ini? Ya, kesian nih. Dari Tegal. Mas, Anda yang penting kerja. Yang penting kerja, Anda keluar rumah, Anda usaha cari nafkah. Ketika Allah belum kasih Anda rezeki, ya berarti Anda sabar dulu ya. Ajak istrinya untuk bersabar, minta doa kepada orang tua Anda, minta doa kepada orang soleh, perbanyak baca sholawat, benarkan sholat Anda. Maka insya Allah Anda akan mendapatkan rezeki. Allah tuh sudah menjamin rezeki hambanya kok. Kalau jaminan Allah tuh nggak sampai kepada kita, berarti mungkin ada yang salah dalam diri kita. Ayo, hindari perbuatan-perbuatan dosa, perbaiki sholat, berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, berbanyak istighfar, minta doa ke orang tua. Insya Allah nanti Anda akan mendapatkan solusi. Begitu. Ada seorang wanita dilamar sama Habib, kemudian menolak lamarannya Habib. Boleh apa enggak? Enggak apa-apa. Enggak cocok, ditolak lamarannya boleh. Enggak ada kewajiban kalau Habib melamar harus diterima. Enggak ada kewajiban begitu. Anda istikharah cocok, silahkan. Anda enggak cocok, ya udah.
Harus begitu ya. Assalamualaikum Beb, saya ini dari Bekasi. Calon kita sama-sama Muslim, tapi akidahnya beda. Gimana kalau, tapi kami siap untuk melanjutkan ke arah sana. Ajak pasangan Anda untuk mengikuti akidah Anda. Ajak pasangan Anda untuk mengikuti akidah Anda. Sekarang Anda belum merasakan problem. Kalau Anda sudah punya anak, nanti punya problem akhirnya. Mau ikut akidah saya, silahkan. Kalau nggak mau ya udah. Gitu. Atau Anda yakin, kalau sudah nikah dia pasti akan ikut saya, silahkan kalau kita. Mungkin dia cuma ikut-ikutan yang nggak ngerti setelah nikah, Anda ajak belajar ke guru-guru Anda yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya dia mau, silahkan. Itu yang bagus begitu ya, yang terbagus seperti itu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Nanti urusan agar didatangkan atau didekatkan dengan jodoh nanti ada babnya sendiri ya. Saya akan sampaikan doanya ya. Assalamualaikum. Dari Banyuwangi, mau tanya. Bagaimana agar kita tahu ketika istikharah perempuan ini memang cocok untuk kita? Jadi gini, istikharah itu jawabannya nggak mesti mimpi. Istikharah itu jawabannya yang paling tepat adalah kemantapan hati. Jadi ketika Anda mau melamar perempuan, Anda ragu dan Anda istikharah, itu Anda mantep, lapang, lego gitu. Dan itu pengen saya mau ngelamar dia. Ya itu jawaban istikharah Anda. Tapi kalau Anda terus ragu-ragu, itu juga jawaban istikharah Anda. Artinya apa? Jangan melakukan sesuatu yang Anda ragu-ragu. Anda ulang lagi istikharah, atau Anda ya udah. Berarti itu mungkin bukan yang terbaik untuk Anda itu. Jadi jawaban istikharah itu nggak harus mimpi. Namun lebih banyak jawaban istikharah itu daripada kemantapan hati. Begitu ya. Habib, saya cinta dengan seorang wanita. Tapi wanita nggak mau saya ajak ta'aruf. Gimana sebaiknya? Tadi sampaikan. Atau lupakan, cari yang lain. Yang kedua, ya doa sama Allah agar dibukakan hatinya untuk Anda. Assalamualaikum. Dari Pasar Grogol. Oh, Grogol Solo sini berarti ya. Nanya Beb, saya punya tunangan lagi mondok, mau lulus 1,5 tahun lagi. Sedangkan saya sudah kepingin menikah dan sudah punya usaha. Gimana solusinya? Nikah sekarang, setelah itu dibiarkan mondok boleh? Atau ya Anda tunggu, sabar. Anda memang cinta ya Anda tunggu. Wah, sambil Anda nunggu ya perbanyak puasa gitu aja. Biar nggak kena fitnah macam-macam gitu ya. Itu ya, jadi ya dinikah siri dulu nggak ada masalah. Jadi nikah siri nggak ada masalah, namun tetap sepengetahuan orang tua ya. Jadi jangan salah. Kadang-kadang perempuan dideketin, ditaarufin sama orang laki. Kamu saya nikah siri ya, udah dinikah siri, tapi orang tuanya yang laki nggak tahu. Udah nikah siri, ini kan sama-sama kuliah, udah mau lulus sama yang laki diceraikan. Mau ngomong apa dia? Naudzubillah min dzalik ya. Hati-hati itu, seperti itu, hati-hati. Ya, jadi nikah siri nggak ada masalah ya. Nikah siri tidak ada masalah, yaitu diperbolehkan saja. Begitu. Kemudian udah cukup lah, pertanyaan cukup. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya nanti mungkin bisa jadi fikih pasca nikah ya. Fikih pasca nikah nanti insyaallah kita mau mengkaji fikih pasca nikah. Sekarang saya mau menyampaikan amalan dari para ulama. Itu kalau kepengen segera berjumpa dengan jodohnya, maka sering-sering baca doanya Nabi Musa. Itu di surat Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa nggak punya rumah, nggak punya jodoh. Begitu baca doa ini, punya rumah, punya kerjaan, bahkan diperjumpakan dengan jodohnya. Berapa kali bebas, yang penting Anda sering membacanya. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anda jangan menganggap hanya usaha yang bisa menyelesaikan masalah. Kadang-kadang doa itu lebih cepat menyelesaikan masalah. Doa itu senjata kita semuanya orang yang beriman. Anda apabila menghadapi kesulitan hidup, Anda jangan pernah merasa malas untuk berdoa. Oh, saya nggak akan dikabulkan sama Allah. Ya, akhirnya doa Anda nggak kabul beneran. Belum apa-apa Anda sudah bilang doa nggak akan dikabulkan sama Allah. Anda suudzon sama Allah. Anda menganggap Allah nggak mampu ngasih apa yang Anda minta. Salah besar itu. Jadi untuk Anda yang sedang dalam kesulitan hidup, maka langkah yang terbaik adalah Anda usaha ikhtiar semaksimal mungkin, jasad Anda ikhtiar, namun hati Anda tetap berharap selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah seakan-akan tidak ada jalan keluar daripada masalah Anda kecuali hanya doa. Kalau Anda sudah doa seperti itu, seperti orang yang tenggelam yang enggak ada jalan kecuali doa, maka hajat-hajat Anda semuanya, seluruhnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah
pertemuan ini jadi pertemuan yang membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di Senin yang akan datang. Nah, untuk yang menyaksikan acara ini jangan lupa di like, di subscribe channel ini. Dan untuk yang mau bergabung ke grup WhatsApp Ngaji Senin, Anda bisa bergabung ke 082299993833. Ada di sini di bawah ini ya nomornya gitu. Insyaallah barokah manfaat pertemuan kita di malam hari ini. Dari saya cukup sekian. Afu minkum. Tutup dengan doa Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa shalal ahwal. Ana laftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa fakihna yakum fi din wa alimna wa iyyakum ta'wil wa dinu iyyakum ila sawa'i sabili rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.